Untuk itu mari kita bersiap, Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa, untuk kita bisa menyimak dengan baik, dengan hikmat di program kita ini, program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah, mengambil ibroh di setiap musibah oleh Al-Ustadz Surahmaniyati LC MAG Hafizahullah. Pada Ustadz kami silahkan. Baik, syukran. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dalam mengkaji agama kita, karena di setiap waktu, di setiap tempat kita selalu membutuhkan bimbingan dari agama kita, khususnya di hari-hari seperti ini, di mana hampir setiap hari kita mendengarkan berita-berita tentang musibah, bala, dan bencana. Kita belum habis kesedihan kita dari saudara-saudara kita di Gaza. Kita kemudian dicoba lagi dengan saudara-saudara kita di dalam negara kita di Indonesia, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kemudian kita juga lagi mendengarkan beberapa musibah-musibah yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. Oleh atas dasar hal itu, maka pada malam hari ini kami akan menyajikan kurang lebih 15 menit ini tentang mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap musibah. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah di balik semua itu, dan bagaimana kita sebagai kaum muslimin menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengetahui bahwasannya kehidupan dunia adalah ladang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya dunia ini adalah ladang ujian, tempat cobaan sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah Hud ayat ke-7 Allah firmankan, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Pada ayat ini, di akhir kalimat yang tadi kita baca, Allah firmankan bahwasannya penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, dalam 6 masa, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini dengan tujuan liyabluwakum, untuk mencoba di antara kalian ayyukum ahsanu amal, siapa yang terbaik amalannya. Lalu juga di dalam surah Al-Ankabut ayat 3, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami sudah beriman, lalu kami tidak mencoba mereka? Allah Subhanahu wa taala menekankan hal itu dengan taukid, walaqad, dan sungguh pasti benar-benar kami akan menjadikan cobaan itu kepada orang-orang yang telah mengatakan mereka beriman, sebagaimana kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Ayat yang sering kita dengar juga dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, semua tujuannya adalah untuk mencoba siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi selama kita hidup di dunia, cobaan, ujian pasti datang menyapa kita. Orang kalau mengatakan, saya kenapa hidup di dunia ini terlalu banyak cobaan, terlalu banyak ujian, maka kita katakan, memang sudah begitulah kehidupan dunia. Keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan sebagai takdirnya, bahwasanya memang setiap manusia akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu ada cobaan yang bentuknya baik, walamdukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada cobaan yang bentuknya kebaikan. Ada juga cobaan yang bentuknya adalah ketidakbaikan atau sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Di antara hal yang tidak disukai oleh manusia itu adalah bencana.
Bagaimana bencana itu bisa terjadi? Apa sebab-sebabnya? Mari kita melihat beberapa hadis-hadis dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis firman-firman dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bahwa bencana itu bisa terjadi, kurang lebih kalau kita lihat dari Al-Quran dan hadis, ada dua sebabnya. Yang pertama disebabkan karena dosa-dosa manusia. Dan yang kedua itu disebabkan karena ulah dari tangan-tangan penguasa atau tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita ambil yang bagian pertama, bencana itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an setelah membahas tentang kaum-kaum yang terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, eh, siapa lagi ini, Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fakullan akhadna bidzambihi." Maka masing-masing dari kaum-kaum tersebut, kata Allah, kami azab mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang Allah timpakan kepada mereka hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayha. Di antara umat-umat terdahulu ada yang Allah timpakan bencana berupa suara keras mengguntur dari langit. Wa minhum man khasafnahu bihi al-ardha. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di laut. Dari ayat ini kita fahami bahwasannya dosa-dosa manusia menjadi sebuah sebab, menjadi satu sebab di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana-bencana ini kepada manusia. Maka perlu untuk kita introspeksi diri, memuhasabah diri kita. Kita sebagai kaum muslimin mungkin sudah banyak melakukan dosa, atau kita sebagai manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi ini mungkin sudah banyak melakukan dosa. Dosa yang menyebabkan bencana itu datang kepada kita. Allah mengingatkan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, air bah yang datang tiada terkira, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka air yang sangat besar sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Qamar, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqal ma'a 'ala amrin qad qudir." Allah firmankan waktu datang air bah Nabi Nuh itu, kami curahkan curahan hujan yang begitu deras dari langit. Bahkan kami keluarkan dari dalam bumi mata air yang begitu kencang. Sehingga bertemulah antara curahan hujan dari langit dan apa air dari mata air bumi bersatu sehingga menciptakan gelombang air bah yang wahiyat tajri fi maujin kaljibal. Bencana banjir yang terjadi di masa Nabi Nuh itu tingginya bagaikan gunung. Dan hari ini kita melihat banjir yang terjadi di Sumatera, mengingatkan kita dengan apa yang Allah firmankan dalam ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Perlu untuk kita mengambil pelajaran apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh sampai Allah kirimkan kepada mereka bencana banjir seperti ini. Jawabannya karena mereka adalah kaum yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya apakah di zaman kita sekarang ada kesyirikan? Jawabannya iya, ada kesyirikan. Kaum Nabi eh, Lut alaihi salam, orang yang suka laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, kemudian perzinahan pun terjadi di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minaz zalimin biba'id." Maka ketika datang perintah kami, kata Allah, kami jadikan bagian atas kota itu, kota Nabi Lut itu, kota LGBT, kota Sodom, bagian atasnya menjadi di bawah saking kerasnya guncangan bumi, gempa bumi waktu itu yang sangat dahsyat. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu
dari tanah yang terbakar, maksudnya ini adalah batu-batu dari pecahan gunung meletus, lahar-lahar gunung meletus. Kemudian batu-batu itu ditandai di sisi Tuhanmu dan ia tidak, atau azab itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran dan kita bertanya, apakah di zaman kita ini terjadi apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, lalu terjadi pula perzinahan di mana-mana. Jawaban kita benar terjadi. Hal itu telah terjadi di zaman kita. Dosa yang begitu banyak tersebar, perzinahan yang sudah sangat amat tidak bisa lagi di eh, hitung. Semua ini menjadi penyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Maka perlu untuk kita saling mengingatkan agar supaya jangan sampai manusia terjatuh dalam dosa, karena dosa itu menjadi sebab di antara sebab-sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ringkas langsung saja pada bagian kedua, yaitu bencana yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, mudah-mudahan mereka kembali mengingat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita fahami bahwasannya tangan-tangan manusia, baik itu manusia-manusia secara personal atau manusia secara kolektif, dalam hal ini adalah sebuah pemerintahan. Jika sebuah pemerintahan melakukan penebangan-penebangan pohon liar, izin-izin industri yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan, tambang-tambang ilegal yang menguras hasil bumi dan merusak ekosistem, semua ini dilakukan oleh para tangan-tangan penguasa yang zalim. Tangan-tangan penguasa yang zalim itu bisa menghancurkan kehidupan manusia. Lalu disebabkan karena tangan-tangan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab untuk mengingatkan mereka, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang Allah kirimkan tersebut. Jadi hikmah sebenarnya dari balik setiap musibah yang bisa kita ambil sebagai ibrah bagi kita adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita bahwasannya tidaklah terjadi musibah kecuali disebabkan karena dosa-dosa manusia, lalu juga disebabkan karena perbuatan merusak tangan-tangan manusia atau tangan-tangan para penguasa. Sebagai penutup, kita ambil satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini pernah disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu, namun seakan-akan merupakan peringatan bagi kita di zaman ini karena begitu miripnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan hadis-hadis ini dengan zaman kita sekarang. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara. Bila kalian diuji dengannya, maka akibatnya sangat luar biasa, sangat fatal. Dan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian, wahai para sahabatku, tidak menjumpainya. Jadi sahabat ini tidak menjumpai kejadian 5 kejadian ini, namun kita umat-umat Rasulullah setelahnya menjumpainya. Apa itu? Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah muncul perbuatan keji pada satu kaum
hingga mereka terang-terangan melakukan perbuatan keji itu yang tadi kita sebutkan, perzinahan, LGBT, minuman keras dan sebagainya, tidaklah mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti itu dan lalu perbuatan keji itu tersebar di tengah-tengah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka penyakit wabah taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi-generasi manusia sebelum kalian. Dan ini bisa kita lihat betapa banyak perbuatan-perbuatan keji yang sudah dipertontonkan di zaman kita sekarang. Seakan-akan manusia sudah tidak saling mengingatkan. Itu sebuah kekejian, itu sebuah hal yang sangat menjijikkan kalau kita bisa bahasakan di zaman kita sekarang, namun dipertontonkan seakan-akan tiada orang yang bisa menegurnya. Kemudian dosa yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung kita lihat artinya saja supaya cepat. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa paceklik, beratnya biaya hidup dan kezaliman penguasa terhadap mereka. Nah, ini yang kita ingin tekankan di sini, bahwasanya hari ini banyak orang yang memprotes para penguasa. Penguasalah yang menjadi sebab banjir di Sumatera. Penguasalah yang menjadi sebab gundulnya hutan-hutan. Namun juga kita sebagai masyarakat biasa perlu untuk introspeksi diri, perlu bermuhasabah diri, bahwasanya Nabi sudah ingatkan kita sebagai masyarakat. Jika mereka di tengah-tengah masyarakat mengurangi takaran dan timbangan, artinya di sini sudah tidak terjadi kejujuran, krisis kejujuran. Kalau masyarakat sudah mencapai tingkat krisis kejujuran ini, kejujuran sudah sangat jarang didapatkan di tengah-tengah manusia. Orang bisa memilih seorang pemimpin hanya dengan imbalan yang sangat-sangat kecil, namun mereka memilih pemimpin di tengah-tengah mereka, jual beli di tengah-tengah mereka dengan takaran dan timbangan yang tidak jujur, krisis kejujuran terjadi di masyarakat, maka tunggulah Allah akan timpakan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim terhadap rakyat. Maka perlu untuk kita saling mengingatkan, bermuhasabah diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu kita kehilangan kejujuran, kehilangan integritas di tengah-tengah kita, saling percaya satu sama lain, sudah tidak ada lagi. Akhirnya Allah mengirimkan kepada kita para penguasa-penguasa zalim. Yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan hujan akan ditahan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan yang butuh hujan, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Apa namanya ini? Tertahannya hujan dari atas langit. Musim kemarau yang berkepanjangan ini disebabkan karena kikirnya para orang-orang kaya untuk mengeluarkan infak dan zakat-zakat yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka panas yang berkepanjangan disebabkan karena mereka yang menahan zakat-zakat harta yang menjadi kewajiban atas orang-orang kaya. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulnya, melainkan Allah akan menjadikan musuh dari luar mereka berkuasa atas mereka, sehingga musuh itu mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Dan kita tahu hari ini bahwasanya kita di Indonesia memang tidak dijajah secara fisik, namun kita dijajah secara ekonomi, kita dijajah secara politik, sehingga apa yang telah terjadi di tengah-tengah kita ini disebabkan mungkin karena pelanggaran-pelanggaran kita terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya, syariat-syariat Allah ditabrak, aturan-aturan Allah tidak dipedulikan, syariat-syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi diindahkan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita apa yang telah kita mungkin lihat hari ini. Yang terakhir, dan ketika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah Azza wa Jal, tidak mengambil sumber hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala, serta tidak memilih apa yang Allah turunkan sebagai aturan, melainkan Allah akan menjadikan kekuatan
pertikaian dan kekerasan mereka berada di tengah-tengah mereka, perpecahan di tengah-tengah masyarakat, saling sikut menyikut, saling menjatuhkan satu sama lain dalam di tengah-tengah masyarakat kita, sesama kita kaum muslimin atau sesama kita bangsa Indonesia, disebabkan karena aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan sebagai tolak ukur dalam setiap tindakan dan dalam setiap perbuatan. Ini semua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disabdakan 1400 tahun yang lalu. Namun seakan-akan ini menjadi peringatan kepada kita di zaman kita ini, karena mungkin sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran seperti ini, sehingga Allah mengingatkan kepada kita dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Hikmahnya dan ibrahnya seperti tadi yang kita sampaikan, kita sebagai kaum muslimin perlu saling ingat mengingatkan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar perlu ada di tengah-tengah kaum muslimin, agar supaya setiap kemaksiatan dan dosa selalu ada teguran. Kemudian juga kita sebagai kaum muslimin perlu untuk menyatukan eh, visi dan misi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang menciptakan kebaikan, tidak melakukan kerusakan di tengah-tengah lingkungan kita, dan perlu untuk kita menyatukan persepsi kita tentang bagaimana menjaga lingkungan, sehingga jika pun datang hal-hal yang tidak diinginkan, tambang ilegal, industri-industri yang hanya mementingkan kantong-kantong pribadi, maka kita perlu untuk melawannya sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, agar menjaga lingkungan kita demi keasriannya dan demi kebaikannya, sehingga tidak terjadi apa yang kita tidak inginkan. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan seluruh pemirsa program Konsultas Syariah Dewan Syariah Wadah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita simak tadi materi pengantar yang dibawakan oleh Ustadz kita yang berkaitan dengan ibrah yang kita ambil dari musibah yang menimpa. Dan terima kasih untuk atensinya. Saatnya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa mengirimkan pertanyaan atau berkonsultasi, memanfaatkan kesempatan di malam hari ini untuk bisa mengambil kebaikan ya dari materi kita, atau dari pertanyaan yang mungkin ingin Anda sampaikan. Silahkan kami buka kesempatan kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Iya, jadi masih ada sekitar 30 menit untuk kita bisa bertanya. Yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz yang bergabung di Zoom, ya, boleh raise hand. Nanti kami akan persilahkan untuk membuka open mic dan open cam. Kalau untuk pemirsa yang ada di YouTube Dewan Syariah Wali Islamiyah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0813 5444 0897. Sekali lagi di 0813 5444 0897 atau di tanya.dewansyariah.com. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom yang ingin bertanya atau iya, kami akan persilahkan. Silakan untuk penanya pertama. Iya, silakan dari Bapak Ismet Daulay. Ya, Syukron, Ustaz. Mungkin izin kami tidak buka video. Syukron MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bandung, Ustaz. Izin bertanya. Setelah pemaparan Ustaz tadi yang cukup padat, singkat dan padat, dan juga kami
beberapa hari yang lalu mendengar juga kultum atau ceramah tentang ustadz-ustadz kita tentang musibah. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, apa tindakan pertama atau apa evaluasi pertama bagi kita seorang Muslim dengan merebaknya kemaksiatan lah, dengan merebaknya kemaksiatan yang menyebar begitu merata di semua lini kehidupan di negeri kita. Mungkin maksudnya tahap-tahapan apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim agar bisa cepat memperbaiki merebaknya kemaksiatan itu. Yang kedua, mungkin bagi kami yang orang awam, apa yang harus kami lakukan agar kita tidak terjatuh kembali ke dalam kemaksiatan-maksiatan yang berdampak turunnya musibah kepada kita lah, kepada kita dari dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan ini. Mungkin 2 pertanyaan itu, Ustaz. Mohon kami dibimbing dan diarahkan. Syukran, Ustaz. Baik. Bismillah. Untuk pertanyaan pertama dari ikhwah kita, dari akhi kita tadi, bagaimana tahap-tahap pertama awal-awal untuk kita menghadapi musibah-musibah yang datang kepada kita agar supaya musibah-musibah itu bisa menjadi pelajaran atau bisa kita mengantisipasinya sebelum datangnya musibah tersebut. Di antara tahap-tahap awal bagi kita tentunya pertama kita memuhasabah diri, mengevaluasi diri kita sendiri, meneguhkan hati kita ketika musibah itu datang kepada kita. Keteguhan hati ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim dengan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala sesuatu dan Allah telah menakarnya dalam takdirnya. Sehingga jika musibah itu datang, yang pertama dia lakukan yaitu memuhasabah, mengevaluasi dirinya apa mungkin dosa yang pernah dilakukan oleh dirinya. Apa mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh dirinya. Dengan demikian dia meneguhkan hati dan meminta taubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubat kepadanya. Karena tidaklah terjadi musibah seperti tadi yang kita sebutkan kecuali disebabkan karena dosa-dosa manusia. Para nabi-nabi terdahulu saat musibah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat mereka, itu mereka selalu bermuhasabah kepada diri mereka sendiri dulu. Mungkin ada kekurangan dari dakwah yang pernah mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah-musibah tersebut kepada kaumnya. Bahkan para nabi-nabi terdahulu itu mereka meminta kepada Allah jangan dulu diturunkan musibah itu sampai bertahun-tahun lamanya. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Kita melihat kisah Nabi Nuh alaihi salam itu sampai mungkin sampai ratusan tahun ya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah tersebut karena prosesnya masih panjang dalam dakwahnya Nabi Nuh ketika Allah memerintahkannya untuk membuat kapal sebagai persiapan. Di tengah-tengah proses pembuatan kapal itu, Nabi Nuh tetap berdakwah. Bahkan sebelum membuat kapalnya, itu Nabi Nuh diperintahkan untuk menanam pohonnya dulu. Jadi pohonnya ditanam dulu. Habis ditanam pohonnya, sudah ditunggu besar, nanti sudah besar pohonnya, baru dibuat kapal. Proses pembuatan kapal yang sangat besar pun lama, itu pun dakwah Nabi Nuh masih tetap selalu digaungkan. Sehingga datang pada waktunya, ternyata dakwah Nabi Nuh memang sudah tidak diterima oleh kaumnya, barulah Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah itu. Intinya bahwasanya mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, lalu meneguhkan hati itu adalah tahap pertama dalam setiap musibah. Kemudian setelah kita meneguhkan diri,
kita selalu menebalkan iman. Menebalkan iman dalam artian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu dijaga. Ketakwaan kita jangan sampai goyah hanya disebabkan karena musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena di antara tanda-tanda bahwasannya musibah itu akan membawa kebaikan kepada seorang manusia, yaitu ketika dia kehilangan apa yang dia cintai. Rumah yang dia sudah bangun berpuluh-puluh tahun, dia tabung uangnya, tapi rumah itu hancur, diterjang oleh air bah. Mobil yang mungkin yang kita lihat di saudara-saudara kita di Sumatera, mobil yang mungkin belum selesai, belum habis masa kreditnya, tapi sudah dibawa oleh air. Semua itu butuh ketakwaan di dalam hati. Semua itu butuh keimanan yang kuat di dalam hati untuk menyabarkan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah itu sebagai kebaikan, tambahan iman dalam diri. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, semua ini perlu untuk kita hadapi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelah itu, setelah kita iman dan takwa kita kepada Allah kita tebalkan, maka yang bagian akhirnya yaitu menerima kenyataan tersebut sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita di Gaza yang rumah mereka hancur, keluarga mereka semua meninggal, namun mereka tetap mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya ma asaba min musibatin, tidaklah sebuah musibah menimpa ala mukminin kepada seorang mukmin hatta syaukatu yushakuha, sampai sekecil duri kecil pun yang diinjak oleh kakinya, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah menjadikan itu sebagai momen diampunkannya dosa-dosa orang tersebut. Jadi dengan ketabahan, dengan ketakwaan dan keimanan serta menerima dengan sifat qanaah, maka semua musibah yang Allah timpakan itu akan menjadi pahala bagi seorang mukmin atau seorang mukminah saat dia rela, saat dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua apa tadi? Anda sudah lupa lagi soal yang keduanya. Ustaz Zul mungkin tulis tadi soal yang kedua. Iya, Ustaz. Karena mengulang lagi, Iya. untuk soal yang kedua, ya kondisi seperti ini, bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak saudara kita, lingkungan kita agar bisa cepat bangkit atau segera meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin bisa kita lihat, atau mungkin kita mengajak agar cepat kembali kepada jalan Allah, agar musibah itu tidak menimpa kita terus-menerus. Mungkin gitu, Ustaz. Iya, Syukran. baik. Bagaimana cara kita mendakwahkan masyarakat kita agar supaya kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa itu tidak tersebar? Yang pertama, langkah kita ketika menghadapi musibah, tentunya kalau kita di organisasi Wahadah Islamiyah, pernah kita mengirimkan tim di Palu di tahun 2018. Tim di Palu juga di Aceh tahun 2004 juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atau menumbuhkan motivasi hidup di dalam diri mereka saat mereka ditimpa musibah. Jadi sebelum kita kalau di tempat musibah ya, kalau di tempat musibah sebelum kita mendakwahkan tentang kemaksiatan-kemaksiatan, jauhi perbuatan-perbuatan dosa, tentunya kita mendorong mereka untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Kita dorong kepada mereka agar supaya
bisa lebih dekat dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika mereka sudah dekat dengan Allah, maka hati mereka akan terbuka. Jadi yang kita ingin capai adalah terbukanya, lapangnya hati mereka untuk menerima ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya ke dalam diri mereka. Mungkin selama ini kita sudah mulai lupa dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin acara-acara musik sudah lebih banyak digandrungi daripada duduk dulu dalam majelis ilmu. Mungkin acara-acara minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih disukai oleh para pemuda dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perzinahan-perzinahan atau LGBT dan sebagainya telah tersebar di tengah-tengah pemuda, apalagi di zaman kita di akhir bulan ini ya, di akhir bulan Desember ada Natal dan ada juga Tahun Baru yang kita sama-sama tahu dalam berita-berita bahwasannya alat-alat apa itu kontrasepsi itu terjual begitu banyak di toko-toko di dekat-dekat tahun baru seperti ini. Waliyadzubillah. Dan kita sudah tahu bahwasannya memang itu karena terjadi banyaknya perzinahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu adalah langkah yang kita ingatkan kepada masyarakat kita setelah kita membuka hati mereka. Jadi buka dulu hati mereka agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita membuka hati mereka, barulah kita masukkan dakwah-dakwah seperti itu, mengingatkan bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa yang telah mereka lakukan. Sehingga dengan demikian, jika hati mereka telah terbuka, maka insya Allah dakwah-dakwah yang kita sampaikan bisa diterima dengan lapang dada dan bisa menjadi perubahan di dalam diri mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka sendiri yang bertekad untuk perubahan dalam diri mereka tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita jawab untuk pertanyaan pertama. Barakallahu fikum. Baik, Insya Allah terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ismet Daulay. Eh, ya katanya juga syukran Ustaz, Barakallahu fikum katanya di kolom chat. Masya Allah. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Yang masih ingin berkonsultasi langsung atau bertanya langsung kepada Ustaz kita silakan raise hand, nanti kami akan persilakan untuk open mic. Kita ke pertanyaan dari Ummu Wildan di Pomala Ustaz. Ini bagaimana cara membedakan antara ujian dan musibah Ustaz? Baik. Bagaimana cara membedakan antara ujian dan musibah? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak kata musibah. Tapi musibah itu ada yang sifatnya baik, ada juga yang sifatnya tidak baik. Contoh, musibah yang sifatnya baik, wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم musibah. Nah, itu kata musibah disebutkan di situ. Jika mereka ditimpa musibah, mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah orang-orang yang beriman. Idza asabathum musibah. Di antara ciri orang-orang beriman ketika datang musibah itu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayat ini berbicara tentang musibah, namun musibah itu ditimpakan kepada orang-orang beriman, artinya ini bukan musibah, tapi dia adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar menguji keimanan mereka sehingga jelaslah siapa di antara mereka yang beriman, bersabar terhadap apa yang menimpa, dan siapa di antara mereka yang kufur terhadap apa yang peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka. Bagaimana cara kita membedakan antara musibah dengan bencana atau dengan bala? Caranya sangat beragam, sangat banyak.
di antara cara tersebut yaitu melihat setelah musibah itu. Melihat setelah musibah, jika setelah musibah itu orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tertimpa musibah itu mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan cobaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka. Dengan cobaan itu mereka bisa mendekatkan diri lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan cobaan dari Allah. Namun jika setelah datangnya musibah itu ternyata mereka semakin jauh dengan Allah, mereka semakin kufur kepada Allah dan tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, maka itu merupakan bencana atas mereka. Jadi misalnya kita katakan banjir yang terjadi di sebuah tempat. Itu bisa menjadi musibah bagi orang-orang yang bersabar. Itu bisa menjadi cobaan bagi orang-orang yang bersabar di tempat tersebut dan sekaligus bisa juga menjadi musibah, bisa menjadi bala bencana bagi orang-orang yang tidak bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Jadi dilihat kondisi mereka setelah terjadinya musibah tersebut. Kemudian juga di antara caranya adalah dengan melihat kondisi mereka sebelum terjadi musibah itu. Kondisi mereka sebelum terjadinya musibah, jika mereka adalah orang-orang yang rajin ibadahnya. Mereka merupakan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banjir tersebut, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya mereka adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan tadi di surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira setelah mereka mengatakan kami beriman lalu Allah tidak coba mereka? Allah pasti akan mencoba mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang terdahulu telah Allah coba. Para nabi-nabi, bahkan orang yang paling banyak cobaannya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan orang yang banyak cobaannya itu tidak dicintai Allah. Bukan. Bahkan orang yang banyak cobaannya adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena cobaan itu bisa menjadikan dia seorang mukmin yang pertama sabar, dia mendapatkan pahala dari kesabarannya, kemudian dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu pun menjadi pahala dalam keridhoannya tersebut, dan dia menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, semua itu menjadikan dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi ada yang ditimpa dengan musibah dibunuh. Mereka dikejar-kejar lalu dibunuh. Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Zakaria ya, bapaknya juga dikejar-kejar untuk dibunuh. Nabi Isa alaihi salam juga dikejar-kejar untuk dibunuh tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga di antara musibahnya adalah dia dikejar untuk dibunuh di Makkah sehingga harus berpindah hijrah ke kota Madinah. Dan semua itu mereka hadapi dengan penuh kesabaran. Semua mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling keras cobaannya di muka bumi ini adalah para nabi, lalu orang-orang yang keimanannya mereka seperti para nabi, dan orang-orang yang seperti mereka. Sehingga kita jika orang itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi musibah itu bisa menjadi bala bencana bagi orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tahu bahwasanya sholat itu wajib, namun mereka tidak sholat. Mereka sudah tahu khamar itu haram, minuman keras itu haram, namun tetap minum khamar. Mereka sudah tahu bahwasanya berbuat kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah masyarakat adalah sesuatu yang tidak boleh, namun mereka tetap melakukannya. Maka banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami yang terjadi itu menjadi bala bagi mereka.
bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu momen itu bisa menjadi musibah, juga bisa menjadi bala atau bisa menjadi cobaan bagi orang-orang yang tinggi keimanannya kepada Allah, juga bisa menjadi bala bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan berkaitan juga pertanyaan yang serupa sepertinya Ustadz dari Ya, Nurul Maulid Nurul Maulidiyah. Ini kalau misalnya membedakan, ini mungkin ujiannya secara personal begitu Ustadz. Bagaimana kemudian membedakan musibah yang karena kesalahan kita atau musibah tersebut untuk meningkatkan derajat kita Ustadz. bagaimana cara membedakan musibah karena kesalahan kita atau musibah meningkatkan derajat kita? Baik. Eh, musibah karena mungkin kesalahan kita itu terkadang musibahnya datang kepada kita secara pribadi, datang kepada kita secara pribadi. Dan para ulama-ulama dahulu mereka mengatakan bahwasannya jika kendaraan saya tidak apa kendaraannya, kan dulu mereka punya kendaraan unta atau kuda ya. Jika kendaraan saya itu mulai rewel, maka saya bisa mengetahui bahwa itu disebabkan karena dosa saya atau kesalahan saya, kesalahan yang pernah saya lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwasannya dosa yang disebut yang atau musibah yang menimpa kita disebabkan karena dosa kita sendiri, terkadang datang secara apa langsung kepada kita dengan hal-hal yang biasa kita rasakan menjadi kekurangan pada diri kita sendiri. Kendaraan kita misalnya mogok di jalan, maka mungkin itu disebabkan karena dosa kita yang pernah kita lakukan. Kemudian kita kena sebuah penyakit misalnya. Kita kena sebuah penyakit, lalu penyakit itu menyiksa kehidupan kita, mungkin itu juga menjadi sebuah musibah bagi diri kita disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan demikian, maka kita bisa mengintrospeksi diri. Apakah kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap ketentuannya. Dengan demikian, maka musibah tersebut bisa kita rasakan, dia bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan kalau kita menghadapinya dengan kesabaran tadi yang kita sebutkan, jika kita menghadapinya dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana apalagi potongan pertanyaan yang kedua tadi? Musibah karena musibah dengan musibah itu meningkatkan derajat kita Ustaz. Oh, membedakan antara musibah yang disebabkan karena dosa dan meningkatkan derajat kita. Iya, yang kedua kalau musibah yang ingin meningkatkan derajat kita tadi yang kita sebutkan bahwasannya kalau sebelum musibah itu datang kita adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu insya Allah menjadi jalan kita ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala seimbang dengan besarnya cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya. Semakin besar cobaan itu, lalu kita hadapi dengan kesabaran dan ketabahan, maka insya Allah itu bisa menjadi derajat yang meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat mungkin musibah kita hanya musibah yang kecil-kecil saja, atau cobaan ya, cobaan kita hanya cobaan yang kecil-kecil saja, misalnya kita sakit hanya influenza biasa, kita sakit hanya sakit-sakit sakit perut misalnya habis makan,
itu semua adalah penghapus-penghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan jika kita hadapi dengan kesabaran. Namun jika sakit kita adalah sakit yang sampai menghabiskan dana untuk ke rumah sakit, sakit kita sampai harus mengorbankan keluarga, misalnya kita tinggalkan keluarga, kita harus ke rumah sakit yang lebih besar. Kalau sakit kita itu sampai menghabiskan tabungan yang kita miliki, lalu kita hadapi semua itu dengan kesabaran, maka itu derajatnya insya Allah lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan eh, kebersamaan kita serta tersisa 5 menit lagi, Ustadz. Ya, Mungkin juga belum sudah pertanyaan sudah cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita pada kesempatan malam ini, Ustadz, baik itu berkaitan dengan tema ataupun hal-hal yang urgent yang perlu untuk kita diberitahu atau diupdate informasi kita, Ustadz. Untuk sebagai closing statement di perjumpaan kita konsultasi syariah tema umum atau kontemporer ini, Ustadz. baik. Bismillah. Tema kita membicarakan tentang hikmah di balik musibah, dan kita mengatakan di antara sebab-sebab musibah itu adalah dosa dan kesalahan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Desember ada satu kesyirikan yang perlu untuk kita bendung dari gelombang-gelombang kesyirikan yang ada, yaitu kesyirikan Natal. Kesyirikan Natal, ya, perayaan Natal. Perayaan Natal ini sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat kita, padahal sudah jelas orang-orang Nasrani memandang bahwasannya Natal itu disebabkan karena eh, apa? Kelahiran, kelahiran Tuhan mereka, Yesus, mereka katakan kelahiran Yesus Kristus. Padahal kita di dalam agama Islam kita meyakini bahwasannya Isa Al-Masih ibnu Maryam, Isa putra Maryam bukanlah Tuhan. Dia karena Allah Subhanahu wa taala lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu satu dari tiga. Dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim seperti ini, maka kita berpegang teguh dengan akidah yang benar, kita bentengi akidah-akidah kaum muslimin di bulan Desember ini. Jangan sampai ada yang terjatuh dalam perayaan-perayaan Natal, jangan sampai juga ada yang terjatuh dalam ucapan-ucapan selamat Natal hanya beralasan dengan toleransi. Alasan toleransi sebenarnya adalah alasan yang sangat keliru untuk dijadikan sebagai alasan dalam mengucapkan atau merayakan ibadah orang lain. Alasan toleransi, sebenarnya toleransi ini adalah menghormati perbedaan dengan orang lain tanpa mengikuti perbedaan tersebut. Itu sebenarnya toleransi. Menghormati agama yang ada namun tidak meyakini akidah yang mereka pegangi. Mereka pegangi bahwasannya Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sementara kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Maka kesyirikan seperti ini perlu untuk kita bendungi sejak awal agar supaya kemaksiatan yang akan terjadi di tanggal 25 Desember, lalu kemaksiatan yang akan berlanjut pada 1 Januari perpindahan tahun, semua ini bisa kita tahan dan jangan sampai itu semua menjadi sebab datangnya bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat kelalaian-kelalaian para pemuda dan pemudi yang terjadi di malam-malam seperti ini, bahkan wallahu taala a'lam. Ini bisa kita katakan sesuatu yang sudah difasilitasi dengan liburnya
banyak ada apa, pendidikan, institusi-institusi pendidikan yang diliburkan mulai dari tanggal 22 itu, atau bahkan tanggal 25 ya mungkin, sampai tanggal satunya, eh, lalu itu menjadi sebab ladang kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sangat miris dan sangat menyedihkan ketika orang-orang Nasrani mereka sibuk dalam ibadah mereka di dalam tempat-tempat peribadahan mereka, namun yang sibuk di tengah-tengah jalan membakar petasan dan merayakan hari besar orang-orang non-muslim tersebut adalah orang-orang muslim sendiri. Orang-orang muslim sendiri yang melakukan hal seperti itu, sehingga terjadilah apa yang kita tidak inginkan. Lalu saat musibah itu menimpa kita, bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim, tapi pun juga menimpa orang-orang yang tidak melakukan kezaliman atau tidak melakukan dosa-dosa seperti itu. Maka perlu untuk kita saling ingat mengingatkan, kita bentengi keimanan keluarga kita di bulan Desember ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa program Konsultasi Syariah Dewan Syariah Wal Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita simak dan ikuti bersama untuk tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini bersama dengan narasumber kita Al-Ustadz Surahmaniati LC MAG Hafizahullah, dengan tema yang beliau angkat sebagai materi pengantar di perjumpaan kita malam hari ini, mengambil ibrah di setiap musibah. Maka cukup sekian untuk perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk kita dan memberikan nasihat yang begitu berharga, Masya Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Semoga Ustadz dijaga Allah dalam keberkahan usia, Insya Allah, panjang Amin. umur. Semoga episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali, Ustadz. Amin insyaallah. Insya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa program Konsultasi Syariah Dewan Syariah Wadah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan partisipasinya. Jangan lewatkan untuk menyimak program kesayangan kita di setiap pekannya untuk bisa mengambil pelajaran atau bisa bertanya, bisa berkonsultasi bersama Dewan Syariah Wadah Islamiyah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Demikian untuk perjumpaan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.